loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Listen girl, when you can't even hide. Shalom, nama saya Maria Magdalena Toruk dan saya mewakili kelompok saya untuk mengobservasikan tentang PKM Immanuel. PKM Immanuel sendiri adalah PKM tentang bimbingan belajar yang dikoordinasi oleh salah satu dosen di Universitas Pelita Harapan. Dan beginilah hasil observasi kami. Selamat menyaksikan. PKM yang telah kami kunjungi adalah PKM yang berupa bimbel di perumahan Dasana Indah. PKM bimbel ini lebih tepatnya berada di salah satu rumah warga. PKM bimbel ini bernama PKM Immanuel, yang dimana Ibu Syianturi lah yang mendirikan PKM ini dan menyediakan rumahnya sebagai tempat kegiatan belajar mengajar anak-anak setempat. Kegiatan belajar mengajar ini dimulai pada pukul 7 dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dosen yang bertanggung jawab dalam PKM ini adalah Bapak Kimura Tamba. Pak Kimura juga mempercayai 2 orang mahasiswa untuk mengkoordinasi PKM tersebut, serta mengatur jadwal para tutor untuk mengajar. Para tutor yang membimbing para siswa di PKM Immanuel adalah mahasiswa UPH jurusan pendidikan. Para tutor membimbing siswa dalam kegiatan belajar dengan berbagai mata pelajaran. Lalu, setiap tutor mengajar jenjang yang berbeda. Kondisi pada saat itu, kegiatan pembelajarannya cukup kondusif, karena pembelajaran yang dilakukan berada di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan kelas yang diajarkan. Ibu Syianturi menetapkan biaya untuk siswa yang mengikuti bimbingan belajar tersebut. Hal ini supaya siswa dapat menghargai pembelajaran yang diajarkan kepada mereka, dan mereka tidak memandang rendah akan bimbingan belajar ini. Hal ini tidak menjadi beban siswa, karena bagi siswa yang tidak mampu untuk membayarnya, maka beliau tidak memaksa siswa untuk membayarnya. Hal ini tentunya diawali dengan observasi latar belakang anak-anak tersebut, supaya Ibu Syianturi dapat melihat secara nyata bahwa anak tersebut membutuhkan ilmu yang berada di luar jam sekolah. Menurut beliau, warga sekitar juga tidak terganggu akan adanya bimbingan belajar ini, karena tidak adanya protes para warga. PKM Immanuel ini juga bukan hanya melatih aspek kognitif mereka, namun ada kepedulian antara pemilik bimbingan belajar dengan para siswa. Salah satu contohnya adalah salah satu anak yang berulang tahun, Ibu Syianturi berinisiatif untuk mengambil lilin dan meminta para tutor untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Yang menjadi latar belakang adanya PKM ini adalah Ibu Syianturi yang memiliki keterpanggilan untuk membuka suatu tempat belajar untuk anak-anak, dan ia merealisasikannya kemudian membuka tempat belajar anak-anak tersebut di rumahnya. Informasi tentang adanya bimbingan belajar ini tersebar dari mulut ke mulut saja. Namun, semakin hari jumlah anak semakin bertambah sehingga mencapai 40 anak. PKM ini sempat dianggap mengkristenisasikan karena bimbingan belajar ini dimiliki oleh orang Kristen, sehingga ada beberapa anak yang mengundurkan diri karena orang tua mereka tidak memberikan izin untuk belajar di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, PKM ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Tujuan PKM Immanuel didirikan adalah untuk memfasilitasi siswa, terlebih siswa yang kurang mampu, baik sekolah dasar maupun menengah, untuk mendapatkan bimbingan belajar di luar kegiatan pembelajaran sekolah. Oh iya ya, forum balok dibagi 2. Yang menyusun balok, Kak. Iya, Kak, bener. Ya, bener. Jadi gini, kalian cari dulu Forum balok, terus dibagi 2 jumlah kubusnya. Iya, kan 2 kan kubusnya, kalau misalnya 3 kubusnya dibagi 3. Supaya mereka dapat lebih memahami materi yang telah mereka dapat di sekolah mereka masing-masing, dan juga dapat meningkatkan akademik siswa. Dengan demikian, siswa dapat terbantu dalam hal akademik dan dengan adanya para tutor yang ada di sana. Manfaat yang didapat dari adanya PKM ini adalah anak-anak merasa terbantu di dalamnya, memahami materi pelajaran sekolah berdasarkan jenjang mereka masing-masing, dan mendapat peningkatan secara akademik, sehingga tujuan dari PKM ini dapat tercapai.
Melalui PKM ini terlihat bahwa Ibu Syanturi sangat peduli dengan pengetahuan anak-anak. Anak-anak yang belajar di sana memiliki orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga orang tua tidak banyak waktu untuk mengajari anak-anaknya. Oleh karena itu, melalui PKM ini, Ibu Syanturi cukup membantu orang tua untuk memfasilitasi anaknya untuk mengajari mereka. Anak-anak bukan hanya terbantu dalam pembelajaran mereka, tetapi mereka juga mendapatkan kehangatan kasih sayang dari Ibu Syanturi. Suasana di rumah Ibu Syanturi benar-benar kehangatan keluarga bagi anak-anak, sehingga walaupun sebagian anak tidak lagi memiliki orang tua, Ibu Syanturi memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Ibu Syanturi dipakai Tuhan untuk melayani anak-anak dalam pembelajaran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak memandang materi untuk membuka tempat pembelajaran ini, melainkan memiliki hati yang benar-benar melayani untuk Tuhan dalam mewujud menyatakan pelayanannya. Seperti Efesus 6 ayat 7 mengatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ibu ini selama 10 tahun melayani dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mendapatkan materi ataupun pujian dari orang sekitar, melainkan tulus untuk melayani Tuhan. PKM ini mendapat respon positif dan negatif dari masyarakat. Respon positif dari masyarakat salah satunya yaitu mereka mendukung jalannya PKM ini. Mereka juga mengatakan bahwa adanya peningkatan semangat belajar dari anak. Menurut masyarakat, melalui PKM ini, anak dapat terbantu dalam hal akademik, sehingga hal ini membuat orang tua senang dan semangat melihat perkembangan anaknya. Namun di sisi lain, respon negatif terhadap PKM ini yaitu beberapa orang tua mengira adanya kekristenisasian, sehingga anaknya dilarang untuk mengikuti belajar tambahan di PKM ini. Kekristenisasian dapat dilihat dari saat memulai dan mengakhiri pembelajaran yang dikatakan yaitu untuk menutup dengan doa Kristen. Orang tua juga takut bila anak mereka dibawa ke gereja, sehingga orang tua tidak memperbolehkan anak mereka untuk mengikuti bimbel ini lagi. Dan beginilah pesan dari salah satu warga di perumahan Dasana Indah yang mengetahui tentang adanya bimbel PKM Immanuel ini. Tempatnya ini aja lebih di supaya anak-anak nyaman gitu. Nyaman, terus kelihatan di luar itu Tahu bahwa itu benar. Ya paling enggak ya terus itu ya ada apa semacam kayak spanduk gitu, Pak. Spanduk atau papan nama gitu. Jadi supaya orang lewat, oh ya di sini ada, ini ada. Kan yang lewat perumahan situ kan belum tentu orang perumahan aja kan. Iya, Pak. Bisa aja orang luar lewat. Di sana ada ini. Ada tempat gitu. Dan beginilah hasil observasi kami mengenai bimbingan belajar di PKM Immanuel, di mana kami telah memaparkan mengenai deskripsi latar belakang, tujuan, manfaat, wawasan Alkitabiah, dan respon masyarakat mengenai PKM Immanuel ini. Jika ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan dengan teman-teman, kami mohon maaf. Terima kasih.